Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Taib, anak-anak sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita di kelas ini setelah beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 atau 3 minggu kita libur ya. 2 atau 3? 3 ya. Taib. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Buka bukunya halaman 19. Oh, afwan, bukan 19, afwan. Buka bukunya halaman 9. Halaman 9, iya, nggak apa-apa. Ya, kita belajarnya yang ringkas-ringkas saja ya, Taib. Coba, kalau bukunya udah dibarisi, maka tinggal perhatikan aja barisnya benar atau enggak. Kalau belum, silakan dibarisi bukunya. Taib ya, Ustaz ulangi bacanya. Ilmul balaghati. Bukunya udah banyak yang barisi atau enggak nih? Belum. Ya udah, barisi bukunya, barisi. Ilmul balaghati ta'rifuhu wa aqsamuhu. Ilmul balaghati ta'rifuhu wa aqsamuhu. Sekali lagi Ustaz ingatkan untuk semua pakai masker, tutup hidung dan mulutnya. Ya, pakai maskernya. Abdul. Udah. Taib. Soal awal, ma ta'rifu ilmil balaghati? Ma ta'rifu ilmil balaghati? Jawab, ilmun bi usulin tu'rafu biha turuqu ta'diyatil ma'na wa mutabaqatil kalami wa muqtada wa mutabaqatul kalami li muqtadal hali wa muhassinatuhu al-lafziyatu wal ma'nawiyatu. Oke, terus lo artinya ta'rifuhu wa aqsamuhu. Berarti judul besarnya itu ilmu balaghah. Ya, definisi dan macam-macamnya. Definisi dan macam-macamnya. Ta'rifuhu wa aqsamuhu, definisi dan macam-macamnya. Ya, sin 1 itu artinya soal al-awwal. Ma ta'rifu ilmil balaghah? Apa definisi ilmu balaghah? Apa definisi ilmu balaghah? Lihat di bawahnya itu jim, jawabnya ilmun bi usulin. Ya, ilmu tentang dasar-dasar. Ilmu tentang dasar-dasar untuk mengetahui
turuqu ta'diyatil makna, ya. Cara-cara menyampaikan makna. Wa mutabaqatul kalami li muqtadal hali, dan kesesuaian ucapan li muqtadal hal, dengan kondisi. Wa muhassinatuhu al-lafziyah wal ma'nawiyah. Ini udah lewatkan aja, nggak pala penting sekarang diketahui. Baik, lihat yang selanjutnya, soal sani. Barisi dulu ya. Ma ghayatu ilmil balaghati, ma ghayatu ilmil balaghati. Jadi waktu antum kemarin waktu di kelas 11 itu, waktu Ustaz membacakan itu nggak ada lagi baris ya. Oh gitu ya. Baik. Baik. Baik, nomor 2 lewatkan aja, lewatkan. Nomor 3 juga kita lewatkan. Nomor 2 dan 3 kita lewatkan. Langsung ke nomor 4 yang di bawahnya. Masih di halaman 9. Mal fununul lati yabhathu fiha hadzal ilmu. Mal fununul lati yabhathu fiha hadzal ilmu. Jawabnya, min khilali ta'rifi ilmil balaghati na'rifu annahu yabhathu fi ulumin salasatin hiya ilmul ma'ani. Ustadz di sini sampai jam berapa? 2 les. Sampai jam 10. Jam 10. 9:30. 9:35. Baik. Ya, ilmul ma'ani. Tengok situ. Wa huwa alladhi bihi ta'rifu ahwala al-lafzi al-arabi min jihati mutabaqatihi li muqtadal hali wa yuhtaradhu bihi 'anil khata'i fi ta'diyatil ma'na alladhi
yuriduhu al-mutakallimu. Yang kedua, ilmul bayani, wa huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahidi bituruqin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi wa yuhtaradhu bihi 'anit ta'qidi. Wa yuhtaradhu bihi 'anit ta'qidi. Al-ma'nawi. Ay yakunul kalamu ghaira wadihid dalalati. Salisan, yang ketiga, ilmul badi'i, wa yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami ba'da ri'ayati mutabaqatihi li muqtadal hali idh yu'rafu bil awwali wathani at-tahsinu adz-dzatiyyu lil kalami wa yu'rafu bil akhiri at-tahsinu al-ardhiyyu. Ya, kita artikan dulu ya. Ya. Yang nomor 4, mal fununul lati yabhatsu fiha hadzal ilmu. Hal-hal apa saja yang dibicarakan, dalam ilmu balaghah. Ya, jawabnya dari definisi ilmu balaghah
kita mengetahui bahwa balaghah mencakup tiga ilmu, yaitu balik bukunya. Satu, ilmu ma'ani. Titik dua, yaitu ilmu tentang kondisi-kondisi kata, dari sisi keserasiannya, dengan tuntutan keadaan. Titik. Dua, ilmu bayan. Titik dua, ilmu tentang mengungkapkan suatu makna dengan berbagai cara. Dan jelas. Titik. Tiga, ilmu badi'. Titik dua, yaitu ilmu untuk mengetahui cara-cara memperindah omongan setelah memperhatikan kesesuaiannya dengan keadaan, dan jelasnya tujuan omongan tersebut. Titik. Tujuan omongan tersebut. Titik. Perhatikan dulu ya. Jadi sebenarnya ilmu balaghah ini adalah ilmu tentang berbicara. Nah, perhatikan, kalau di pelajaran nahwu itu kita membahas tentang baris-baris akhir ya, untuk mengetahui mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana fi'il, begitu kan kalau di nahwu. Sedangkan ilmu balaghah ini dari definisinya aja, kalau antum catat tadi, ilmu tentang dasar-dasar ya, gimana tadi? Saat bacakan terjemahnya? Iya. Untuk menyampaikan ya makna.
Jadi sebenarnya omongan itu kan disampaikan itu ada maknanya. Nah, cara menyampaikan makna ini, inilah yang dipelajari dalam ilmu balaghah. Nah, apa tengok di situ? Setelah itu apa? Wa mutabaqatuhu, ya, wa mutabaqatul kalami li muqtadal hal. Setelah kita dapat menyampaikan makna atau sesuatu yang ingin kita sampaikan, kita lihat omongan kita ini sesuai nggak dengan kondisi. Nah, itu dia tujuan ilmu balaghah. Nah, kemudian baru kita masuk yang ke nomor 4 tadi. Apa saja yang dibicarakan dalam ilmu balaghah? Nah, yang pertama di situ adalah ilmu ma'ani. Nah, definisi ilmu ma'ani tadi apa? Ya, ilmu tentang keadaan kata dari sisi kesesuaiannya dengan tuntutan keadaan. Kan mirip kan dengan yang definisi balaghah tadi? Nah, kemudian yang nomor 2, ilmu bayan. Apa itu tadi? Iya. Ilmu tentang mengungkapkan suatu makna tapi dengan berbagai macam cara disertai dengan jelasnya omongan tadi. Jelasnya maksud dari omongan itu disampaikan untuk apa. Nah, kemudian yang ketiga ilmu badi. Ya, ilmu tentang cara memperindah omongan. Nah, jadi harus dulu tahapannya itu yang pertama dulu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, baru ilmu badi. Ilmu badi itu ilmu yang terakhir karena dia udah memperindah omongan setelah memperhatikan omongan itu sesuai dengan kondisi atau enggak. Nah, kan tadi yang pertama itu ilmu tentang ilmu ma'ani tadi, kondisi kata ditinjau dari kesesuaian omongan dengan keadaan. Nah, baru kemudian yang kedua tadi, cara mengungkapkan makna dengan berbagai macam cara disertai kejelasan omongan atau arah dari omongan. Nah, jadi yang ketiga ini, setelah tadi itu dijaga, yang pertama tadi cocoknya omongan dengan keadaan, dan kemudian makna-makna tadi bisa disampaikan dengan berbagai macam cara, dan maknanya juga jelas apa yang diinginkan dari omongan itu, baru omongan itu bisa diperindah. Baru yang terakhir itu omongan itu bisa diperindah dengan setelah kita menguasai ilmu yang pertama, ilmu ma'ani, ilmu bayan, baru terakhir ilmu badi. Jadi urutannya gitu ya, ma'ani, bayan, badi. Nah, sekarang yang kelima, barisin dulu. Bima yusaful kalamu bi'tibari hadhil ulum Jawabnya, yusafu bi'tibari ilmil ma'ani wal bayan yusafu bi'tibari ilmil ma'ani wal bayan bi annahu fasihun min haitsul lafzi li'annal fasahata ya yunzaru fiha ila mujarradil lafzi dunal ma'na wa balighun min haitsul lafzi wal ma'na. Li'annal balaghata yunzaru fiha ilal janibaini
Amma bi'tibari ilmil badi' Amma bi'tibari ilmil badi' fala yuqalu fasihun wala balighun li'annal badi'a amrun kharijun anil kalami yuradu bihi tahsinul kalami. Oke. Lihat dulu ilmul ma'ani tadi yang bagian paling atas. Jadi nanti kalau ada soalnya ma huwa ilmul ma'ani, ma huwa ilmul bayan dan ma huwa ilmul badi, antum barisi jawabannya ya. Jawabannya itu yang pertama ilmul ma'ani itu antum jawab sampai li muqtadal hal saja, barisi. Wa huwa alladhi yu'rafu bihi sampai li muqtadal hali. Itu dia jawabannya. Nah, begitu juga dengan ilmul bayan tadi. Wa huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahidi biturukin mukhtalifah fi wuduhid dalalati alaihi. Sampai situ aja jawabnya. Kalau ada spidol, kalau enggak pakai pulpen garis bawahi aja. Nomor 3, ilmul badi sampai wa wuduhid dalalati. Udah. Sampai situ aja. Jadi nanti jawabannya itu aja ya, ringkas. Nah, sekarang kita artikan yang soal nomor 5. Bima yusaful kalam bi'tibari hadhil ulum. Ya. Tulis artinya, sifat apa yang dimiliki oleh ucapan atau omongan ditinjau dari ilmu ini. Taib. Nah, tadi balaghah itu definisinya tadi apa? Ya, ilmu tentang dasar-dasar untuk mengetahui cara menyampaikan makna disertai kesesuaian omongan dengan keadaan, dengan kondisi. Taib. Nah, kemudian tadi kita udah juga membahas tentang 3 macam ilmu dalam balaghah. Yang pertama ma'ani, yaitu ilmu tentang ilmu tentang melihat keadaan suatu kata, ya, di mana kita melihatnya dari kesesuaian omongan itu dengan tuntutan keadaan. Ilmu bayan, ilmu tentang cara menyampaikan makna dengan berbagai macam cara disertai kejelasan omongan, maksud omongan. Baru kemudian yang terakhir ilmu badi, ilmu tentang cara memperindah omongan setelah kita melihat omongan ini sesuai dengan keadaan, ya kan? Kemudian jelas tujuannya apa. Nah, setelah berarti kan bahasan yang dibahas dalam balaghah adalah ilmu tentang omongan. Setelah kita mempelajari 3 ilmu ini, apa yang terjadi dengan omongan kita? Sifat apa yang terjadi atau sifat apa yang didapatkan oleh omongan kita? Setelah kita belajar balaghah, omongan kita jadinya gimana? Kalau bahasa kita itu gimana? Gitu jadinya. Nah, sekarang lihat jawabnya. Yusafu bi'tibar ilmil ma'ani wal bayan bi annahu fasih. Ditinjau dari ilmu ma'ani dan bayan. Ditinjau dari ilmu ma'ani dan bayan. Ditinjau dari ilmu ma'ani dan bayan, maka omongan atau ucapan itu dianggap fasih.
dianggap fasih dari segi lafaznya. Dari segi lafaznya. Oke. Kalau saya tanya lafaz itu apa? Iya, kata-katanya. Kata-katanya ya, bukan maknanya. Karena nanti antara kata dengan makna itu dianggap terpisah dalam ilmu ini. Jadi dari segi katanya. Ah, toib. Sekarang, li'annal fasoha, karena fasoha li'annal fasoha yunzuru fiha ila mujarradil lafzi dunal makna. Karena fasoha hanya melihat dari sisi lafaz saja. Dari sisi lafaz saja. Nah, wa balighun min haitsul lafzi wal makna. Nah, dan ditinjau dari segi lafaz dan makna, maka omongan itu menjadi baligh. Baligh. Tengok. Selama ini antum belajar kalau baligh itu dalam ilmu fikih doang kan? Jadi omongan pun dia bisa ada omongan anak-anak, bisa ada omongan baligh. Nah. Jadi kalau ditengok dari segi lafaz aja, ya, maka omongan itu disebut fasih. Sedangkan kalau ditinjau ya dari segi lafaz dan dari segi makna, apabila antum udah menguasai ilmu ini, maka omongan antum dianggap dia dari segi makna dan lafaz, omongan antum disebut baligh. Jadi, kapan omongan itu menjadi baligh? Pertama, ketika omongan antum sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang kedua, apabila ya antum bisa menyampaikan makna, ya menyampaikan omongan antum dengan berbagai macam cara, disertai jelasnya maksud dari omongan antum. Kalau dua hal ini antum kuasai, ilmu bayan dan ilmu ma'ani dulu baru ilmu bayan, maka omongan antum jadi baligh. Itu syaratnya yang pertama. Syaratnya yang pertama itu omongan sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang kedua, omongan itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara, disertai dengan kejelasan tujuan dari omongan. Paham sampai sini? Nah, itu dia. Baru setelah itu omongan antum jadi namanya baligh. Baik. Amma bi'tibari ilmil badi', adapun omongan ditinjau dari ilmu badi', adapun ucapan atau omongan ditinjau dari ilmu badi', titik 2, fala yuqalu fasihun wala balighun. Ya, tidak bisa disebut fasih atau baligh. Li'annal badi', karena ilmu badi' amrun kharijun anil kalam. Ya, karena ilmu badi' adalah suatu hal yang berada di luar dari omongan. Yang berada di luar dari omongan.
Udah, titik. Di situ aja. Nah, jadi antum minimal harus tahu dulu ilmu balaghah itu apa. Kemudian apa saja yang dibicarakan dalam ilmu balaghah. Kemudian kapan omongan itu dianggap fasih dan baligh. Ya, jadi jangan bingung-bingung, Ustaz, balaghah itu dari awal kami nggak paham. Nggak, intinya itu. Ilmu balaghah itu ilmu tentang bercakap. Ya, ilmu tentang omongan. Macam mana cara membuat omongan itu bisa dipahami orang sesuai dengan keadaan. Kemudian kita bisa menyampaikan omongan kita ini dengan berbagai macam cara, juga maknanya jelas. Nah, itulah dia tadi definisi dari dua ilmu tadi, ma'ani dan bayan. Jadi kalau omongan itu dia sesuai dengan keadaan, kemudian sesuai dengan artinya omongan itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara, juga maknanya jelas, maka saat itu omongan kita sudah dianggap fasihun dan balighun. Paham di sini? Nah, itu aja sebenarnya. Baik. Sekarang lihat al-fasahatu. Lihat ya, mal fasahatu al-fasahatu fil lughati laha ma'anin muta'addidatun kulluha bima'nal bayan wadh-dhuhur. Oke, langsung tulis artinya. Apa arti fasahah? Sebelum belajar balaghah ini, kalau yang gambaran antum, kalau fasih itu artinya apa kira-kira? Dia fasih kali gitu. Apa artinya? Kalau yang dalam benak antum itu artinya apa fasih? Hah? Antum tahu nggak fasih itu artinya apa sebenarnya? Artinya jelas. Jadi orang kalau ngomongnya jelas, ya, omongannya jelas, kemudian lancar ngomongnya, itu dia baru namanya fasih. Nah, itu dia jadi artinya. Al-fasahatu fil lughah ya laha ma'anin muta'addidah kulluha bima'nal bayan wa zuhur. Udah. Fasahah secara bahasa artinya jelas dan terang. Ada nggak orang yang omongannya ini payah dipahami? Udah jangan tunjuk-tunjuk orang. Ya. Nah. Nah, langsung lihat yang setelah ayat Al-Qur'an wa akhi Harun huwa afsahu min lisan. Langsung wa fil istilahi, langsung lewat kanan yang lainnya itu. Wa fil istilahi ibaratun anil alfazi. Ibaratun anil alfazi al-bayyinati az-zahiratil ma'na. Al-ma'lufatil isti'mali indal arabi wa hiya takunu wasfan
lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Yuqalu kalimatun fasihatun wa kalamun fasihun wa mutakallimun fasihun wa mutakallimun fasihun. Nah, ya, wafil istilah, adapun secara istilah titik dua, suatu kondisi di mana lafaz-lafaznya jelas disertai makna yang jelas juga. Koma, yang lazim dipakai orang Arab, koma, fasahah ini juga menjadi sifat bagi kata, koma, omongan, koma, dan pembicara. Sehingga dikatakan kalimatun fasihatun, ya, kata yang fasih, koma, omongan yang fasih, dan pembicara yang fasih. Titik. Dah, selesai pelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan dulu. Jadi fasohah itu artinya jelas dan terang. Secara bahasa fasohah itu artinya jelas dan terang. Nah, tengok secara istilahnya sekarang. Suatu kondisi di mana ada kata-kata yang jelas, maknanya jelas, ya kan? Juga lazim dipakai oleh orang Arab. Jadi syarat untuk sesuatu itu dia jadi jelas itu, pertama katanya jelas, maknanya jelas, dan dipakai oleh kebanyakan orang Arab. Maka kalau sifat jelas ini ada pada kata, maka kata tersebut menjadi kata yang fasih. Sifatnya namanya fasohah. Sifat ini kalau dia diletakkan pada kata, maka disebut kata itu kata yang fasih. Kalau sifat jelas ini ada pada omongan, maka omongan itu namanya omongan yang fasih. Nah, kalau orangnya memiliki itu semua, maka pembicaranya disebut pembicara yang fasih. Nah, itu dia. Jadi kalau disebut fasih itu jangan buram lagi di pikiran antum. Disebut fasih itu berarti omongannya jelas, maknanya jelas, orang yang pembicaranya menjadi orang yang fasih. Paham di sini? Thaib.
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.